Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca massa energi 2 dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati dengan nomor BP 2012022. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu definisi neraca energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari keseimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Suatu neraca energi memiliki persamaan, yaitu energi masuk sama dengan energi keluar ditambah dengan energi akumulasi. Dalam neraca massa, sistem adalah sesuatu yang diteliti atau dikaji. Neraca massa adalah konsekuensi logis dari hukum kekekalan massa yang menyebutkan bahwa di dunia ini jumlah total massa adalah kekal atau tidak dapat dibasmi ataupun diciptakan. Selanjutnya yaitu macam-macam energi enthalpy. Yang pertama yaitu enthalpy pembentukan, yaitu perubahan enthalpy pembentukan adalah perubahan enthalpy ketika satu mol suatu zat terbentuk dari unsur-unsur dalam bentuknya yang paling stabil. Jika tidak diukur pada keadaan standar, maka perubahan enthalpy pembentukan dinotasikan. Yang kedua yaitu enthalpy pembakaran, yaitu perubahan enthalpy pembakaran standar adalah perubahan enthalpy per mol zat ketika mengalami pembakaran. Yang ketiga yaitu enthalpy atomisasi, adalah perubahan enthalpy atomisasi, perubahan enthalpy pemutusan satu mol ikatan secara sempurna untuk mendapatkan atom dalam fase gas. Yang keempat yaitu enthalpy ikatan, adalah perubahan enthalpy ikatan adalah jumlah energi yang didapatkan ketika satu mol ikatan terbentuk dari atom yang terisolasi dalam bentuk gas. Selanjutnya yaitu enthalpy larutan, adalah perubahan enthalpy larutan ketika satu mol zat terlarut dilarutkan dalam pelarut yang sangat besar, sehingga pada pengenceran lebih lanjut tidak terjadi perubahan kalor. Selanjutnya yaitu enthalpy kisi, adalah perubahan enthalpy ketika satu mol senyawa ionik terdiosisasi menjadi ion-ion dalam bentuk gas. Selanjutnya yaitu definisi termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Tujuan utama termokimia ialah pembentukan kriteria untuk ketentuan penentuan kemungkinan terjadi atau spontanitas dari transformasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu definisi panas pembentukan, rumus panas pembentukan dan data yang diperlukan. Definisi panas yaitu perubahan enthalpy ketika satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar, merupakan perubahan enthalpy pada perubahan satu mol zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya dan tekanan standar. Dan untuk rumusnya bisa dilihat di sini di dalam slide. Selanjutnya yaitu definisi panas reaksi, yaitu sebagai energi yang diserap oleh sistem ketika produk setelah reaksi dikembalikan pada suhu yang sama. Rumusnya adalah delta H sama dengan M kali S kali delta T. Untuk data yang diperlukan adalah massa reaktan, kalor jenis produk, dan perubahan suhu reaksi. Selanjutnya yaitu definisi panas pembakaran. Panas pembakaran adalah energi yang didapatkan sebagai panas ketika senyawa mengalami pembakaran sempurna dengan oksigen dalam kondisi standar. Reaksi kimia biasanya hidrokarbon bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida dan air panas. Selanjutnya yaitu definisi keadaan standar. Definisi keadaan standar adalah di mana suatu material atau zat campur atau larutan murni ada terdapat titik referensi yang digunakan untuk menghitung sifatnya dalam kondisi yang berbeda. Pada prinsipnya, penilaian keadaan standar bersifat sembarang. Meskipun International Union of Pure atau IUPAC merupakan seperangkat keadaan standar konvensional untuk penggunaan umum. Penggunaan tekanan standar atau PO sama dengan 100 PA atau dengan keadaan STP atau standar adalah suhu 273 Kelvin dengan tekanan 1 atm. Dan 1 mol gasnya menempati ruang dengan volume 22,4 liter. Selanjutnya yaitu pengertian termofisika.
Termofisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan-perubahan yang menyertainya. Yang kedua yaitu panas sensibel. Panas sensibel adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air. Bila kita memanaskan air secara perlahan, suhu air akan terus naik dan pada satu titik akan mendidih. Kalor sensibel bisa dilihat pada grafik di atas, yaitu garis yang semakin naik. Kalor sensibel bisa dicari dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali C T2 dikurang T1, di mana M adalah massa benda, C adalah panas jenis, dan T2 dikurang T1 adalah perbedaan suhunya. Selanjutnya yaitu definisi panas laten. Panas laten adalah panas yang diperlukan untuk merubah fasa atau wujud benda tetapi temperaturnya tetap sama. Panas laten penguapan adalah jumlah panas yang harus ditambahkan kepada zat cair pada titik didihnya sampai wujudnya berubah menjadi uap seluruhnya pada suhu yang sama. Panas laten pengembunan adalah jumlah panas yang harus dibuang atau dikeluarkan oleh zat, gas atau uap pada titik embunnya untuk mengubah wujud zat dari gas menjadi cair pada suhu yang sama. Contoh panas laten yaitu air yang mendidih di atas kompor terjadi ketika energi panas dari elemen pemanas dipindahkan ke panci dan selanjutnya ke air. Ketika energi yang cukup dipasok, air cair yang mengembang membentuk uap air dan air mendidih. Sejumlah besar energi dilepaskan saat air mendidih. Karena air memiliki panas penguapan yang tinggi, air mudah terbakar oleh uap. Rumus panas laten adalah L sama dengan Q per M. Untuk L adalah kalor laten spesifik zat. Untuk Q, energi yang dilepaskan atau diserap saat perubahan fase berlangsung. Dan M adalah massa. Selanjutnya itu macam-macam panas laten. Yang pertama yaitu panas laten penguapan adalah jumlah panas yang harus ditambahkan kepada zat cair pada titik didihnya sampai wujudnya berubah menjadi uap seluruhnya pada suhu yang sama. Yang kedua yaitu panas laten pengembunan adalah jumlah panas yang harus dibuang atau dikeluarkan oleh zat pada titik embunnya untuk mengubah wujud zat dari gas menjadi cair pada suhu yang sama. Panas laten pencairan atau peleburan adalah jumlah panas yang harus ditambahkan kepada zat padat pada titik leburnya sampai wujudnya berubah menjadi cair semua pada suhu yang sama. Yang keempat yaitu panas laten pembeku